Selamat jumpa saudara-saudara, para mahasiswaku. Kita belajar bersama untuk pengantar teologi Kristiani ya. Dan kita akan memasuki pekan yang ke-12. Saya beri judul saja Gereja Persekutuan Para Kudus. Karena memang temanya kali ini lebih banyak membahas tentang gereja. Meskipun ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan Romo Subali minggu yang lalu dan sudah kita bahas ya mengenai asal-usul kata gereja, lalu problem asal-usul terbentuknya gereja ya. Sekarang kita masuk langsung ke berikutnya, yaitu bagaimana hubungan kerajaan Allah, Yesus Kristus dan gereja. Kalau ditanya secara spontan ya hubungannya baik-baik saja ya, hubungannya baik-baik saja meskipun masa pandemi ya. Tetapi secara teologis tentu saja itu ada narasinya. Jadi begini, Yesus Kristus itu Tuhan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus yang sudah wafat dan bangkit. Pertanyaan yang sering diajukan itu bagaimana apakah Yesus Kristus, apakah Yesus lebih tepatnya ya, sebelum wafat dan bangkit dia menghendaki gereja, dan itu sudah dijawab oleh dalam ajaran pekan lalu. Lalu hubungannya dengan kerajaan Allah bagaimana? Karena Yesus ketika berkarya itu mewartakan kerajaan Allah, seluruh hidupnya itu dibaktikan untuk kerajaan Allah. Ingat ya, waktu kuliah ketika kita menjelaskan mengenai Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Saya tinggal mengingatkan kalian waktu kita membahas dulu itu. Jadi seluruh hidup Yesus itu intinya adalah mewartakan kerajaan Allah dalam seluruh karyanya, karya publiknya, dengan sabda dan dengan karya. Lalu pertanyaannya, sesudah Yesus bangkit dan kemudian membentuk gereja, ya, apakah gereja melanjutkan apa yang dilaksanakan oleh Yesus dahulu, yaitu mewartakan kerajaan Allah? Ternyata enggak. Begini, dengan kebangkitan Yesus, Allah meneguhkan seluruh hidup dan pewartaan Yesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Dengan kebangkitan Yesus, lalu terjadi pergeseran dari Yesus yang mewartakan kerajaan Allah menjadi Kristus yang diwartakan. Jadi bukannya para murid itu melanjutkan apa yang dulu diwartakan oleh Yesus, tapi para murid mengalami bahwa sebenarnya kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu telah digenapi, dipenuhi dalam diri Yesus itu sendiri. Para murid gereja perdana mengalami bahwa dalam diri Yesus digenapi apa yang ia wartakan sendiri dahulu, yaitu kerajaan Allah. Sehingga kalau dulu Yesus mewartakan kerajaan Allah, sekarang gereja bukannya melanjutkan Yesus yang mewartakan kerajaan Allah, tapi mewartakan Kristus yang menggenapi kerajaan Allah. Itu alasannya. Mengapa? Karena para murid yakin dengan pengalaman Paskah itu bahwa Yesus menggenapi kerajaan Allah yang diwartakannya. Dengan kebangkitannya, Yesus, kabar baik yang diwartakan Yesus untuk bangsa Israel kini untuk segala bangsa. Dulu ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah hanya di Palestina, sekarang dengan wafat kebangkitannya, dengan keyakinan penuh gereja bahwa Yesus itu menggenapi kerajaan Allah yang diwartakan, maka kini mereka mewartakan Yesus Kristus yang menggenapi kerajaan Allah kepada semua bangsa. Maka diutus ke semua bangsa segala tempat, bahkan sampai ke tempat kita. Selanjutnya gereja kini bertugas untuk melanjutkan dan menghadirkan karya penyelamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus itu dalam rangka sejarah umat manusia sampai kepenuhan akhir zaman.
Artinya apa? Artinya apa yang dibuat gereja adalah menjalani peziarahnya sampai akhir zaman untuk mewartakan Yesus Kristus yang menggenapi kerajaan Allah itu. Ya. Ini poin yang penting. Maka tugas gereja itu adalah memberi kesaksian dan mewartakan tentang Kristus yang menggenapi kerajaan Allah. Lalu gereja juga disebut sebagai gereja itu sebagai buah Roh Kudus. Santo Ireneus berkata, di mana ada gereja, di sana ada Roh Allah. Kalau Santo Ireneus mengatakan di mana ada gereja, di sana ada Roh Allah, sebenarnya lebih dalam konteks waktu itu ya adanya bid'ah. Bid'ah yang sangat dilawan oleh Santo Ireneus, Uskup Lyon, adalah lebih-lebih gnostisisme. Jadi gnostisisme itu aliran bid'ah dualistik ya, yang menyangkal dan menolak segala hal yang lahir, bahkan itu bukan dicipta oleh Allah bagi mereka. Ya. Lalu Ireneus mau mengatakan kalau kalian mau menemukan roh Allah yang benar, yang memberikan ajaran yang benar, lihatlah dalam gereja Katolik. Jadi begitu. Maka dikatakan di mana ada gereja, di sana ada Roh Kudus. Maksudnya konteks itu, ya. Kemudian kita bisa melihat beberapa poin di sini. Pertama, gereja sebagai ciptaan Roh Kudus itu mungkin nggak usah saya jelaskan lebih panjang, itu ada dalam Kisah Rasul bab 2. Kalau saudara-saudari, kalian para mahasiswa ingat Kisah Rasul itu kan dimulai dengan peristiwa Pentakosta datangnya Roh Kudus. Roh Kudus ini kemudian membuat keberanian untuk Santo Petrus dan teman-teman untuk mewartakan Injil, memberi kesaksian tentang Kristus kepada dunia. Lalu orang-orang mendengarkan pewartaan itu, kemudian bertobat, menyediakan diri dibaptis, bersedia dibaptis, dan dibaptis pada waktu itu dan muncul gereja. Nah, gereja akhirnya memang tadi merupakan komunitas yang menanggapi pewartaan Petrus, tapi Petrus bisa begitu dan juga para rasul yang lain tentu saja karena Roh Kudus. Maka itulah contoh Kisah Rasul bab 2 itu, bahwa gereja itu buah dari Roh Kudus. Kemudian gereja yang kelihatan dan sekaligus rohani ini nampak dalam Lumen Gentium artikel 8. Di sana disebutkan dengan jelas bagaimana gereja itu sekaligus rohani dan sekaligus kelihatan. Maka bisa kalian baca sendiri itu ya di Lumen Gentium artikel 8, judulnya Gereja yang Kelihatan dan Sekaligus Rohani. Pada alinea pertama, sekitar bagian tengah begitu dikatakan bahwa gereja itu diperkaya dengan kurnia-kurnia surgawi, ya. Janganlah dipandang sebagai dua hal, melainkan semua itu merupakan satu kenyataan yang kompleks dan terwujudkan karena perpaduan unsur manusiawi dan ilahi. Dengan demikian gereja itu di satu pihak berciri manusiawi, kelihatan, misalnya apa? Bukan hanya gedung gerejanya, tapi orangnya, budayanya, acara liturginya, hidup doanya, kelompok religiusnya, fakultas teologi kita, semua hal yang kelihatan ada di dalam gereja kita. Umatnya, tradisi-tradisi yang kelihatan, ya, perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, semua yang bisa diamati secara manusiawi, bisa direkam ya. Tapi di balik itu, gereja juga berunsur rohani atau berunsur ilahi bahkan, yaitu kehadiran Kristus sendiri dalam Roh Kudusnya yang hadir dalam gereja. Unsur ilahi itu selalu Kristus dalam Roh Kudus yang hadir. Lalu karya misi gereja tidak lain adalah hakikat gereja sendiri. Seperti dikatakan dalam Ad Gentes artikel 2 bahwa kegiatan perutusan gereja yang mewartakan Injil itu adalah hakikat gereja sendiri.
Misi bukan karena hobi atau karena kebutuhan kita, tetapi itu memang menjadi hakikat gereja. Pada alinea awal pembukaan pada artikel 2 Adventes, pada hakikatnya gereja peziarah bersifat misioner, sebab berasal dari perutusan Putra dan perutusan Roh Kudus menurut rencana Allah Bapa. Ya, itu yang penting. Sekarang berikutnya kita akan mempelajari bersama mengenai note ecclesiae atau ciri-ciri gereja. Kalian pasti ingat kredo panjang kita menyebut gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu adalah kredo panjang atau kredo Nikia Konstantinopel, ya. Dan ada 4 ciri dari gereja, 4 ciri. Yang pertama, gereja yang satu. Gereja yang satu. Satu di sini bukan dalam arti kuantitas, karena nyatanya gereja terpecah belah. Kita tahu ya, gereja itu sekarang ini ada gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ortodoks, ya. Gereja Protestan sendiri, wah, banyak sekali, ratusan atau mungkin ribuan di dunia ini. Terpecah-pecah, ya. Kita mengenal begitu banyak gereja yang berbeda-beda. Maka kalau dikatakan gereja itu satu, apakah dalam arti kita itu satu himpunan yang kompak? Nyatanya enggak. Nah, ini makanya satu bukan dalam arti kuantitas, karena di waktu gereja itu banyak sekali, tetapi dalam arti teologis, yaitu arti kualitas teologis satu dalam arti asal-usulnya itu berasal dari satu penetapan ilahi Allah Tritunggal sendiri, ya, dan pada kesetiaannya kepada penetapan ilahi. Artinya karena gereja berasal dari kesatuan kehendak Allah Tritunggal. Jadi satunya gereja itu karena berasal dari kesatuan kehendak Allah Tritunggal. Jadi pada kualitas teologis. Yang kedua, gereja yang kudus. Apa artinya gereja yang kudus? Bukan dalam arti moral. Kenapa? Karena gereja itu nyatanya kita ini yang menjadi warga gereja ngakui sendiri ya, kita itu banyak dosa. Kita ngomong nggak benar, mikir yang nggak benar. Banyak orang suka memfitnah, ngerasani. Itu dosa-dosa ya agak ringan-ringan lah, tapi masih banyak juga dosa-dosa besar. Dan ini semua bagaimana bisa disebut orang-orangnya berdosa kok disebut kita itu orang-orang kudus atau gereja yang kudus. Nah, makna kekudusan di situ ternyata dalam arti lagi ini teologis, yaitu karena ambil bagian partisipasi dalam kekudusan Allah. Yang kudus satu-satunya itu cuma Allah. Allah yang dinyatakan melalui Kristus dalam Roh Kudus. Nah, kita karena ambil bagian dalam kekudusan Allah, maka kita menjadi gereja yang kudus. Terutama kekudusan itu menyangkut apa yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Kalau di mana? Di kitab suci, Santo Paulus kan kadang-kadang mengatakan itu tuh ya, salam kepada orang kudus atau salam kudus kepada para kudus. Di wilayah-wilayah tertentu dia menyebut sebagai salam kepada orang-orang kudus. Orang kudus di situ bukan dalam pengertian orang kudus kota Kudus Pati di Jepara, Jawa Tengah itu, bukan. Kudus dalam arti suci. Nah, suci atau kudusnya itu dalam arti teologis karena ambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena ambil bagian dan menerima kekudusan Allah melalui Ekaristi, maka yang menerima itu menjadi disebut kudus. Jadi kekudusannya terletak ambil bagian dalam kekudusan Allah, satu-satunya yang kudus Allah, dan terutama yang dibagikan dalam Ekaristi, dalam komuni kita terima. Itu membuat menjadi gereja itu kudus. Berikutnya nampak pada gereja yang Katolik. Itu Pak, yang ketiga ya. Tadi satu kudus, sekarang gereja yang Katolik. Apakah pengertian gereja Katolik ini, yang Katolik ini dalam ciri-ciri gereja atau kredo ini, hanya dalam arti gereja Katolik doang? Enggak. Gereja yang Katolik di sini dalam pengertian kredo
panjang kita itu bukan menunjuk hanya gereja Katolik Roma, tapi seluruh gereja, semua murid Kristus. Karena istilah Katolik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani Katolikos, ya, yang sudah pernah digunakan pertama kali oleh Santo Ignatius dari Antioquia, yang berarti umum. Yang satu memenuhi semua dan dimanapun. Itu menunjuk pada kualitas kehadiran dan kepenuhan Kristus yang ada di mana-mana. Maka sering ada lelucon ya, dagelan aja, tapi ini nggak usah serius-serius amat ya. Apa-apa yang bersifat umum itu berarti Katolik ya. Ada yang pernah tanya, Romo kalau WC umum itu ya itu WC Katolik. Ya, tentu itu hanya dagelan ya, ini candaan saja. Katolik dalam pengertian itu umum, dalam pengertian umumnya itu apa? Hal yang satu ada di mana-mana. Apa yang ada di mana-mana? Kristus. Kristus yang mulia, yang bangkit, dan hadir dalam Roh Kudus, hadir di tengah umat manusia, di tengah gereja, dan di mana-mana sama. Maka dengan ciri Katolik itu apa? Kalau kita misalnya ya, misa di paroki Banteng, lalu sekaligus ada orang misa di Surabaya, di Jakarta, di Kalimantan, di mana lagi? Di India, di Rusia, di Eropa, di Amerika Latin, di Amerika Serikat, di Alaska, ya, di Eskimo atau es gosok mau dimanapun ada, itu Kristusnya itu satu dan sama yang hadir. Ya, Kristusnya satu dan sama. Tidak ada Kristus yang dua atau dua Kristus atau tiga Kristus. Nah, Kristus yang satu dan sama yang ada di mana-mana ketika dirayakan dalam Ekaristi. Itulah makna Katolik. Ya, semoga tidak salah pengertian Katolik dalam arti umum. Umum karena Kristus yang hadir itu satu dan sama. Kemudian yang terakhir adalah ciri gereja sebagai persekutuan atau gereja yang apostolik. Apostolik dari kata apostolos, yaitu rasul, artinya utusan. Artinya utusan, bahasa Yunani, apostolos. Gereja yang apostolik berarti gereja yang berdasarkan para rasul. Kalau berciri apostolik, itu berarti gereja kita itu berdasarkan para rasul, menurut ajaran para rasul, menurut contoh para rasul, menurut warisan dan tradisi para rasul. Gereja yang benar adalah gereja yang apostolik, gereja yang berdasarkan para rasul. Pertanyaannya mengapa? Karena para rasul itu adalah saksi pertama dan utama mengenai peristiwa Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Kita itu tahu Yesus Kristus, kita mengenal Yesus Kristus itu bukan dari mimpi, bukan dari kayak soal UTS kemarin ya, yang lalu itu ya banyak yang salah itu. Mengira kalau Prego di sebuah pulau yang terpencil dan tanpa sinyal dan tidak pernah ada kontak sama sekali dengan dunia luar, tiba-tiba dimimpi tentang Yesus Kristus. Itu cerita yang mengada-ada, itu memang saya buat, itu fiktif, itu tidak ada. Kalau begitu, kalau Yesus itu bisa menampaki setiap orang, ngapain para misionaris kemana-mana? Ngapain Santo Petrus dan Paulus kemana-mana dan para rasul kemana-mana? Mengapa Anda kalian yang jadi anggota misionaris itu mau diutus kemana-mana untuk mewartakan Kristus? Ingat ya, ingat Roma bab 10 ayat 14. Ya, Roma bab 10 ayat 14. Kalau kita membaca yang Roma bab 10 ayat 14 kan dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kita diutus, gereja diutus untuk mewartakan Injil. Tapi yang dasarnya adalah ajaran para rasul. Itulah apostolisitas, ya. Apostolisitas ini, ya, sesuai dengan para gereja para rasul ini ada 3 macam. Apostolisitas formal, yaitu kesetiaan dalam suksesi kepemimpinan, suksesio apostolika, ya. Artinya ada kelanjutan
Bahkan secara liturgis penumpangan tangan dari uskup-uskup yang kemudian mentahbiskan uskup berikutnya dan sebagainya secara resmi, uskup-uskup mentahbiskan para imam, dan semuanya bisa dirunut kepada dewan para rasul, ya, dewan para rasul. Yang kedua, apostolisitas material, artinya kesetiaan dalam ajaran rasuli. Teman-teman Protestan dalam hal ini sangat menekankan apostolisitas material, yaitu kesetiaan dalam ajaran rasul, terutama yang termaktub dalam kitab suci. Lalu vita apostolika, yaitu kesetiaan dalam bidang kehidupan, termasuk tradisi lisan. Misalnya contoh yang paling sering kita ambil itu kemiskinan. Bagaimana hidup miskin itu juga bagian dari kesaksian para rasul. Tidak memiliki kekayaan saling dibagikan, sifat dan sikap suka berbagi, itu kekasan gereja perdana. Sehingga waktu itu tidak ada orang yang kelaparan, orang yang kekurangan. Karena semua yang kekurangan, kelaparan itu semua dibantu mendapat bagian dari yang lebih kuat. Komunitas gereja mestinya adalah komunitas yang saling berbagi. Maka kalau gereja itu sungguh-sungguh menghayati makna hakikatnya sebagai gereja Kristus yang berdasarkan pada semangat berbagi itu, harusnya tidak ada orang miskin dalam gereja. Dan ini mestinya berdampak kepada orang-orang sekitar, bahkan dalam masyarakat yang lebih luas. Mestinya tidak ada kemiskinan kalau orang mau berbagi. Baik, berikutnya adalah artikel iman tentang persekutuan para kudus yang sering kita kenal dengan Communio Sanctorum. Pertama, makna dasar Communio Sanctorum. Ini masuk dalam kredo baru abad keempat. Sanctorum di situ dari kata sancta atau hal, peristiwa atau suci, itu adalah perayaan Ekaristi, bukan dalam arti sanctum. Jadi persekutuan para kudus jangan langsung dipikirkan mengenai persekutuan orang-orang suci, orang-orang kudus. Tidak. Menurut arti asal-usulnya justru Communio Sanctorum itu menunjuk persekutuan yang menjadi buah karena orang ambil bagian dalam yang kudus, yang sancta tadi, yaitu Ekaristi. Sudah saya sebut tadi kan, ketika orang merayakan Ekaristi, orang menerima yang kudus, yaitu berupa hosti suci tubuh Kristus yang suci, yang kudus, membuat kita menjadi kudus. Maka istilah gereja yang kudus tadi dalam ciri-ciri gereja dengan Communio Sanctorum itu sangat dekat dan bahkan bersangkut paut atau tak terpisah. Maka Communio Sanctorum pertama-tama menunjuk persekutuan ekaristik dan baru dari sini mengalir persekutuan yang lain. Sebutan-sebutan kita menjadi bersekutu dengan semua orang itu sebenarnya buah dari persekutuan kita pertama-tama dengan yang kudus, khususnya tubuh Kristus yang kudus dalam perayaan Ekaristi. Akhirnya slide yang terakhir, bagaimana teologi komunio? Teologi komunio pertama-tama sudah saya sebut tadi, partisipasi dalam hidup Allah berkat Ekaristi. Persekutuan kita dengan Allah, khususnya dengan Allah Tritunggal, menyebabkan kita menerima buah, yaitu bersekutu dengan sesama orang yang sama-sama ambil bagian dalam kekudusan Allah itu. Itu gagasannya sederhana. Kata koinonia, bahasa Yunani, itu sebenarnya makna utamanya adalah partisipasi. Partisipasi dalam sesuatu menyebabkan kita ikut ambil bagian dan menjadi terbentuk persekutuan antar yang ambil bagian itu. Ini bahasa filosofisnya. Tapi secara contoh konkret gampang sebenarnya, tidak mudah, tidak sulit. Kalau misalnya sekarang ini ya, kalian ambil bagian dalam pengajaran pengantar teologi Kristiani di kelas 1A. Ambil bagiannya dengan satu hal, yaitu ajaran kuliah mata kuliah pengantar teologi Kristiani bersama Romo Marto. Nah, kalian para mahasiswa ini yang semuanya ambil bagian dalam kuliah ini, antar kalian terbangun suatu persekutuan. Hanya masalahnya kan sekarang ini karena pandemi,
kita tidak terlalu mengalami persekutuan kebersamaan dengan teman-teman sekelas. Tapi kalau secara real, dan itu yang dimaksudkan dalam arti yang asli, di kelas misalnya kita duduk semua bareng, semua kelas 1A ini kumpul bareng di satu kelas. Kalau seperti nanti kalau pandemi sudah berlalu, ya katakanlah sudah oke, kita bisa lagi tatap muka, akan mengalami kebersamaan itu. Ini kebersamaan itu kita saling kenal satu sama lain, antar anggota, antar kelas, antar apa, itu karena ambil bagian dalam kuliah yang satu dan sama, ambil bagian dalam fakultas yang satu dan sama. Itu kalau dengan sivitas akademika di FTW ini misalnya. Nah, selanjutnya baru kemudian partisipasi dalam kesatuan jemaat. Jadi persatuan jemaat atau persekutuan dalam gereja itu sebenarnya buah dari persekutuan kita dengan yang pokok, yaitu dengan yang kudus, dengan Allah dalam hal ini gereja. Ada 3 macam persekutuan gereja. Persekutuan dengan gereja di seluruh dunia, sinkronis waktu yang sama, itu berarti menunjuk seluruh gereja sekarang ini yang hidup bersama pada tahun dan waktu yang sama sekarang ini sekaligus di seluruh dunia di bawah pimpinan Bapak Suci Sri Paus di Roma. Ini berarti gereja di seluruh dunia sinkronis. Tapi gereja juga merupakan persekutuan dengan gereja yang sudah meninggal, tapi masih di api penyucian. Bukan api pencucian, kalau pencucian itu laundry ya, atau pencucian uang. Tapi ini api penyucian dari kata suci. Jadi orang-orang yang sudah meninggal tetapi belum masuk surga, tapi mereka sungguh sudah bertobat dan sungguh hidup dalam penantian, mereka ini pasti masuk surga, orang-orang yang di api penyucian itu. Hanya kapan waktunya itu Tuhan Allah yang menentukan, karena itu tergantung belas kasih Allah. Dengan doa-doa kita, bahkan dengan indulgensi yang dimohon, mereka bisa dibebaskan karena belas kasih Allah. Terakhir, persekutuan dengan gereja yang sudah mulia, yaitu Santa Perawan Maria dan semua orang kudus. Ya. Persekutuan dengan gereja yang sudah mulia ini jelas ya, Santa Perawan Maria, Santo Yusuf, dan semua santo-santa. Bahkan jangan lupa orang tua kita, kakak adik, siapa yang sudah meninggal dan sudah masuk surga, sebenarnya sudah masuk ke kelompok ketiga ini, persekutuan gereja yang sudah mulia. Nah, ketiga macam kelompok ini selalu hadir dan ada bersama setiap kita merayakan Ekaristi. Jadi saat merayakan Ekaristi, ketiga kelompok ini hadir. Maka dalam doa syukur agung itu juga disebut. Tapi nanti tema seperti ini masih akan kita dalami kalau kita nanti kuliah Ekaristi di tingkat 4 atau semester 8. Sekian dulu ya, nanti kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan dan kita diskusikan. Terima kasih.